Di lembah para raja dekat Luxor, Mesir, di antara piramida dan makam para Firaun, tersimpan sebuah legenda yang membuat dunia bergidik. Sebuah kutukan yang diyakini akan menimpa siapa saja yang berani mengusik peristirahatan Raja Muda Mesir kuno, Tutankhamun. Apakah benar kutukan itu nyata, ataukah hanya kebetulan tragis yang dibesar-besarkan? Nah Cis, inilah dia kisah tentang rahasia dan misteri kutukan makam Tutankhamun. Tahun 1922, seorang arkeolog Inggris bernama Howard Carter melakukan ekspedisi yang didanai oleh seorang bangsawan bernama Lord Carnarvon dengan tujuan melakukan penggalian di lembah para raja. Setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya ia menemukan sesuatu yang mengejutkan dunia, Cis. Sebuah makam hampir utuh dari Firaun muda, Tutankhamun. Di dalamnya, mereka menemukan dua patung Tutankhamun. Setiap kepala patung mengenakan mahkota yang dihiasi ular kobra. Penduduk lokal yang bekerja dengan Howard Carter ketakutan oleh patung ular tersebut, sebab ular kobra adalah simbol keadilan Firaun Mesir kuno. Ribuan artefak emas, perhiasan, patung, dan topeng emas murni yang kini menjadi simbol Mesir kuno pun terdapat di dalam makam, Cis. Namun, penemuan ini bukan hanya membawa kejayaan, melainkan juga teror. Karena sejak pintu makam yang terdapat prasasti bertuliskan kematian akan datang pada sayap cepat bagi mereka yang berani mengganggu keterangan Firaun dibuka, kejanggalan-kejanggalan dan kematian pun mulai terjadi. Lord Carnarvon, bangsawan Inggris yang mendanai ekspedisi, adalah korban pertamanya. Setelah tergigit nyamuk di pipi, luka kecil itu terinfeksi dan beberapa hari kemudian ia meninggal dunia akibat keracunan darah. Yang lebih menyeramkan lagi, menurut isu yang beredar, anjing peliharaannya di Inggris melonglong panjang pada malam kematian tuannya, kemudian mati mendadak. Tidak hanya Lord Carnarvon, Cis. Satu demi satu korban lain berjatuhan. Sir Archibald Douglas Reid, dokter yang men-scan mumi Tutankhamun, meninggal mendadak juga. George J. Gold, pengusaha kaya yang berkunjung ke makam, jatuh sakit lalu wafat, Cis. Dan beberapa anggota tim Carter juga dikabarkan meninggal dengan cara misterius. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, lebih dari selusin orang yang terlibat dalam pembukaan makam ini tewas. Apakah ini kebetulan atau pesan gaib dari sang Firaun? Orang-orang Mesir kuno percaya pada kehidupan setelah mati. Makam bukan sekedar tempat bersemayam, melainkan portal menuju keabadian. Para pendeta menuliskan mantra dan kutukan untuk melindungi makam dari pencurinya. Namun, apakah kutukan itu benar-benar nyata atau sekedar alat psikologis untuk menakut-nakuti? Untuk menyikap tabir misteri kutukan ini, beberapa ilmuwan mencoba meneliti lingkungan sekitar makam dan membuahkan teori bahwasanya gas beracun seperti amonia atau formaldehida yang digunakan dalam proses mumifikasi ikut terlepas ke udara, dan laboratorium pun juga menemukan jamur yang berpotensi berbahaya yang tumbuh di mumi Mesir dan di dinding makam. Jamur itu pun termasuk yang dapat menyebabkan pendarahan di paru-paru dan yang lainnya dapat menyebabkan infeksi paru-paru. Dari beberapa hasil tersebut bisa menjelaskan salah satu kematian, yaitu kematian George J. Gold yang ternyata meninggal karena pneumonia tak lama setelah memasuki makam. Sedangkan sebagian besar korban yang dianggap meninggal karena kutukan, penyebab sebenarnya ialah karena penyakit non bakteri seperti kanker, pembunuhan, bunuh diri, dan jatuh. Tapi juga jadi janggal gak sih, Cis? Aneh gitu, bahwa bakteri penyebab pneumonia yang mematikan hanya menginfeksi satu orang aja. Padahal ada banyak orang lain yang menghabiskan lebih banyak waktu di makam daripada Gold. Misalnya Sersan Richard Adamson yang menjaga ruang pemakaman Tutankhamun selama 7 tahun dan malah hidup selama 53 tahun setelahnya. Jika racun makam itu benar-benar ada, mungkin akan ada catatan tentang banyaknya orang yang jatuh sakit juga. Sayangnya catatan itu tinggal ditemuin, Cis. Mungkin emang si Gold itu fisiknya lagi lemah kali ya. Dan yang paling menariknya ialah Howard Carter, si penemu makam, hidup sehat sampai usia 64 tahun, Cis. Fakta ini membuat banyak orang bertanya, benarkah ada kutukan atau sekedar kebetulan tragis yang dipoles media?
Hingga kini kisah kutukan Tutankhamun masih menjadi misteri. Sebagian percaya itu hanyalah mitos, sebagian lain menganggapnya bukti nyata kekuatan Mesir kuno. Yang pasti, makam Tutankhamun telah meninggalkan warisan besar, yaitu pengetahuan tentang peradaban Mesir, seni, dan keyakinan mereka tentang keabadian. Dan mungkin legenda kutukan itu adalah cara terakhir Tutankhamun untuk mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Bayangkan Cis, jika makam itu tidak pernah dibuka, mungkin semua tragedi yang ada tidak akan pernah terjadi. Tapi, justru karena keberanian membuka makam itu, dunia kini mengenal wajah emas sang Fir'aun muda. Apakah kutukan itu nyata atau hanya dongeng belaka? Rahasia itu akan tetap terkubur bersama pasir Mesir hingga akhir zaman. Oke Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.